Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para tamu undangan dan juga hadirin yang telah berkesempatan untuk menyimak tentang penyampaian materi strategi marketing. Itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam marketing atau pemasaran. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Desnu Ramadan Lesmana. Saya dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan dan Departemen Manajemen Hutan IPB University. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu marketing. Marketing atau nama lama lainnya merupakan pemasaran, yaitu suatu aktivitas atau bisnis dalam menjual produk. Produk itu dapat berupa jasa dan juga barang ya, dari penjual kepada pembeli dengan harga tertentu dan proses menciptakan serta mengomunikasikan, menyampaikan, dan juga mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Secara singkat, marketing itu merupakan proses jual beli atau proses penawaran atau proses menciptakan penawaran dari produsen kepada konsumen agar konsumen itu tertarik dengan produk yang ingin ditawarkan. Seperti itu. Secara simpelnya. Selanjutnya, kita harus mengetahui manfaat dulu. Manfaat dari marketing atau pemasaran ini apa sih? Jadi, marketing itu sangat berperan penting dalam mempromosikan bisnis atau produk yang ingin teman-teman jual. Jadi, yang dihasilkan bisnis tersebut itu dapat berupa barang ataupun jasa. Jadi, produk itu tidak semestinya berupa sebagai bentuk barang fisik, misalkan sebagai botol ataupun sebagai fashion, sebagai pakaian ataupun juga sebagai makanan. Bisnis itu juga bisa berupa sebagai layanan atau jasa. Misalkan ibu-ibu atau teman-teman semua di sini ingin membuka bisnis laundry, jasa laundry, dan juga ingin buka bisnis jasa cuci pakaian. Itu sama aja kayak laundry sih ya sebenarnya. Cuma ini harus dipelajari. Di zaman modern seperti sekarang, permainan kata itu sangat penting dilakukan dalam melakukan bisnis. Contohnya yaitu dalam menjelaskan laundry dan juga mencuci pakaian. Biasanya anak-anak milenial sekarang itu pikirannya lebih tertarik kepada layanan yaitu laundry dibandingkan dengan penulisan pencucian pakaian. Karena dalam mindset mereka, laundry itu merupakan suatu hal yang sekiranya lebih high class atau lebih unggul dibandingkan mencuci pakaian. Jadi dalam bisnis juga harus memperhatikan kosakata yang ingin teman-teman tawarkan kepada konsumen. Lebih jelasnya lagi, itu tadi sudah dijelaskan atau nanti akan dijelaskan di strategi branding. Nah, tujuannya apa dan juga benefitnya apa dari marketing ini. Jadi intinya marketing ini itu untuk mengenal produk yang teman-teman buat untuk meningkatkan keuntungan dan meningkatkan potensi penjualan. Seperti itu. Dan ini merupakan 6 hal yang harus diperhatikan jika teman-teman ingin paham betul bagaimana strategi marketing yang baik. Yang sudah kita dan teman-teman saya rangkum, itu ada 6 yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu target pasar. Tentunya target pasar ini sangat penting. Karena jika teman-teman itu ingin menawarkan suatu produk, teman-teman harus tahu nih target pasarnya siapa. Jangan sampai produk ini itu salah menargetkan pasaran dan akhirnya potensi penjualan itu menurun ataupun tidak optimal. Yang kedua, harga. Tentu setelah menentukan target pasar, teman-teman juga harus mengetahui harga. Harga dengan kisaran misalkan tidak terlalu mahal ataupun mahal, itu memiliki target pasar yang berbeda. Seperti itu. Secara spesifiknya nanti akan kita jelaskan ya. Dan yang ketiga, itu timing. Timing atau waktu. Waktu atau potensi yang sekiranya sebagai kita pelaku bisnis, ketika ingin mengeluarkan produk atau menawarkan produk, kita harus menentukan dan juga melihat timing atau peluang yang tepat.
kira-kira produk kita kapan tepat ditawarkan, kapan tepat dijual, kapan tepat kita keluarkan, kapan tepat kita bahkan kita tahan, dan juga lain-lain. Itu teman-teman harus tahu tekniknya. Yang keempat ada iklan dan promosi. Tentunya mungkin teman-teman semua sudah tahu kalau marketing itu tidak akan jauh-jauh dari iklan dan promosi. Karena iklan dan promosi ini salah satu instrumen atau elemen yang sangat berperan penting dalam melakukan pemasaran, penjualan kepada konsumen. Dan yang kelima yaitu ada pemilihan media yang tepat. Tentu pemilihan media yang tepat ini juga harus diperhatikan karena teman-teman ini ingin menjual produk dan juga barang jasanya itu sesuai target pasar, sesuai harga, tentunya juga media juga harus tepat. Karena suatu media yang salah, jika teman-teman ingin menjualkan produk teman-teman di media yang salah maksudnya, teman-teman juga tidak akan dapat mendapatkan keuntungan ataupun potensi penjualan yang tinggi. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Dan yang keenam, tentunya teman-teman tahu, dalam segala usaha yang kita lakukan, itu konsistensi harus nomor satu atau ulet. Itu yang harus sangat diperhatikan ya teman-teman. Karena dalam bisnis tidak ada yang instan, semuanya butuh proses dan itu harus diperhatikan konsistensinya juga ataupun giatnya, uletnya itu harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, kita akan masuk ke target pasar ya teman-teman. Target pasar secara umum dapat dibagi menjadi dua target, yaitu yang pertama target ekonomi ataupun umur. Contohnya, target pasar ekonomi. Jadi teman-teman ini ingin memasarkan produk teman-teman kepada target ekonomi menengah ke atas atau menengah ke bawah. Karena kedua ini harus dipisah. Teman-teman tidak bisa atau tidak punya, dan secara hukum ekonomi, teman-teman itu sangat salah pola pikirnya jika teman-teman ingin memasarkan produk teman-teman itu seluas mungkin ke semua kalangan ekonomi. Karena dari masing-masing ekonomi yang sudah diberikan diferensifikasi, itu mereka ini memiliki pola pikir yang berbeda. Contohnya, ekonomi menengah ke atas biasanya lebih mementingkan kualitas daripada harga. Mereka tidak mementingkan harga karena mereka memiliki uang yang merasa cukup dan mereka berpikir bahwa kualitaslah yang mereka cari. Namun itu tidak menjadi sebuah patokan bahwa kelas ekonomi ke bawah itu tidak mementingkan kualitas. Namun lebih condong kelas ekonomi ke bawah itu lebih memperhatikan price ataupun harga. Seperti itu. Yang kedua, yaitu umur. Tentu ini juga sangat penting. Teman-teman memiliki produk, misalkan teman-teman ingin menjual bayi. Dan teman-teman harus tahu target pasar teman-teman itu siapa. Apakah bayinya, apakah orang remaja, ataupun ibu-ibu. Nah, teman-teman harus jawab nih, kira-kira kalau teman-teman ingin menjual bayi itu target pasarnya itu ke siapa, umurnya ke siapa sih? Kalau teman-teman jawab ke bayi, salah. Karena dot itu, yang memerlukan dot itu sebenarnya ibu-ibunya. Jadi target pasar ini, yang jika teman-teman menjual bayi itu cocoknya dijual ke umur sekiranya para ibu-ibu yang baru melahirkan, berarti sekitar umur 24 atau 22 hingga 30. Jadi itu harus diperhatikan juga ya. Lanjut. Dan harga. Dalam marketing, harga merupakan satuan yang sangat penting ya. Ini karena merupakan jasa, suatu nilai tukar atau sebuah produk atau jasa. Selain itu, harga juga merupakan salah satu penentu dalam keberhasilan suatu brand. Dalam menawarkan marketing atau pemasaran teman-teman. Jadi harga itu sangat penting. Contohnya, jika teman-teman ingin menjual minuman susu itu, teman-teman dari awal melakukan planning atau perencanaan, teman-teman ingin menjual produk ini seharga 20.000. Namun penentuan harga itu sangat penting. Teman-teman harus ubah sedemikian rupa agar harga tersebut itu dapat menarik di mata konsumen. Contohnya mungkin teman-teman merubah satuannya menjadi misalkan 19.980. Itu sangat penting. Dan itu sangat berpengaruh psikologis terhadap konsumen. Dan itu yang harus sangat diperhatikan. Untuk menentukan suatu harga, teman-teman juga harus memperhatikan harga market atau harga pasaran.
jika teman-teman ingin menjual contohnya sepatu, teman-teman juga harus melakukan riset pasar. Sepatu ini di pasar ini itu dijualnya berapa ya? Dan laku berapa ya? Dan teman-teman juga harus memerhatikan itu karena jika teman-teman itu menjualnya terlalu tinggi dari harga pasar, itu bisa menjadi sebuah ancaman dari produk teman-teman yang teman-teman jual bisa jadi tidak menarik untuk konsumen. Karena mereka juga mencari kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah tentunya. Jadi tentunya teman-teman juga harus memerhatikan jika harga relatif mahal, jangan tonjolkan hal tersebut dalam pemasaran. Jika teman-teman menjual misalkan produk kecantikan, teman-teman itu memang modalnya memang tinggi, namun memang teman-teman itu ingin menunjukkan kualitas dari produk teman-teman. Jadi salah satu untuk menanggulangi itu, teman-teman itu harus menunjukkan keunggulan atau kualitas brand tersebut. Jangan teman-teman pasarkan dengan harga. Seperti itu ya. Namun keterbalikannya jika teman-teman memiliki keunggulan dalam produk teman-teman yang kualitasnya ya lumayan bagus, namun dengan harganya yang sangat murah dan bersaing, teman-teman harus tonjolkan dengan harga tersebut ke para konsumen. Nah, ini contohnya ya. Jika teman-teman punya harga produk 20.000, jadi teman-teman ubah sedikit menjadi 19.850. Dengan 100 perak yang teman-teman buang itu ya sangat berpengaruh. Karena dengan nominal yang dilihat, 19 itu menjadi nominal yang lebih kecil daripada 20. Ya, psikologisnya seperti itu. Dan ini sudah dilakukan penelitian oleh beberapa jurnal-jurnal, makanya di mall-mall ataupun di mana-mana, teman-teman kalau misalkan melihat harga-harga di pakaian atau baju biasanya menjualnya 189.000, 199.000, tidak dibulatkan menjadi 200.000, 190.000. Karena itu menjadi salah satu sebuah ya bisa dibilang sebuah strategi marketing atau pemasaran dan timing. Waktu dalam marketing dan pemasaran ini sangat penting ya. Seperti yang saya bilang, brand tersebut juga harus dibuat dengan persiapan yang baik terhadap produknya agar dapat menentukan sebuah waktu yang tepat untuk meluncurkan produknya ke pasaran, agar penjualan produk dapat optimal. Dan ini sangat penting jika teman-teman ingin menjual. Sebenarnya teman-teman ini harus menentukan dulu produk teman-teman ini tergolong dalam kebutuhan primer ataupun sekunder ataupun tersier. Teman-teman harus mendiversifikasi produk teman-teman tersebut agar dapat mengetahui kapan waktu yang tepat atau timing yang tepat, khususnya jika teman-teman ingin mengeluarkan iklan atau promosi. Karena tujuan dari iklan dan promosi itu ingin mengoptimalkan penjualan. Jadi timingnya harus diperhatikan. Jika teman-teman, sebagai contoh saya kasih contoh, jika teman-teman ingin menjual produk teman-teman itu berupa produk primer, misalkan seperti makanan, contohnya beras, sayur-sayuran, segala macam yang sangat dibutuhkan oleh menjadi sebagai kebutuhan pokok kepada konsumen, teman itu harus memerhatikan timing penjualannya. Apakah teman-teman ini menjualnya hanya di waktu tengah-tengah atau di akhir? Ini kita berbicara dalam hitungan bulan ya. Nah, kalau misalkan dalam produk primer, kalau dari saya dan juga yang pernah saya lakukan, produk primer itu sangat laku jika teman-teman itu jualnya atau promosikan atau diiklankan itu di awal bulan. Kenapa? Karena para konsumen itu baru dapat gaji dan seharusnya dan sepantasnya para konsumen yang mendapatkan gaji itu biasanya akan mengeluarkan gajinya mereka atau uang mereka untuk membelikan suatu barang yang sangat mereka butuhkan terlebih dahulu. Contohnya seperti produk-produk primer. Nah, setelah itu misalkan setelah tanggal 5 atau tanggal 10 itu mereka biasanya berpindah atau bergeser dari mementingkan kebutuhan primer menjadi ke kebutuhan sekunder. Contohnya mereka mungkin lebih prefer atau lebih condong untuk membeli produk-produk sekunder, contohnya seperti pakaian dan fashion sebagai pemenuhan mereka. Dan contohnya itu seperti itu dalam timing ya. Iklan dan promosi, seperti yang saya bilang, ini merupakan suatu instrumen atau elemen yang sangat penting dalam marketing. Tujuan adanya iklan
pada marketing atau pemasaran, yaitu untuk memberikan informasi agar pasar mengenal dan juga tertarik dan melakukan pembelian sebuah produk atau jasa. Jadi, iklan atau promosi itu harus memerhatikan timing, harga, target, pasar, itu semua harus teman-teman perhatikan. Mengapa? Karena jika teman-teman melakukan iklan dan promosi secara asal-asalan, itu teman-teman hanya membuang kos saja atau biaya saja yang teman unjuk. Namun tidak ada feedback yang sangat optimal atau feedback yang sangat baik untuk kenaikan penjualan ataupun margin teman-teman dalam melakukan marketing. Seperti itu. Iklan. Iklan itu contohnya apa sih? Banyak kan. Iklan itu misalkan teman-teman mau jual di media Shopee. Sekarang Shopee itu sudah banyak fitur-fitur ataupun sudah menyediakan fitur teman-teman ingin promosi atau iklan. Biasanya di Shopee atau Tokopedia itu teman-teman itu tinggal menaruh budget atau kira-kira teman-teman itu mau naruh atau mau ngiklan berapa ribu. Biasanya dimulai dari 20.000, 30.000, 40.000 tuh teman-teman bisa melakukan iklan atau promosi. Kalau misalkan di digital marketing. Karena topik kita kali ini atau digital marketing, mungkin saya hanya menjelaskan tentang iklan atau promosi di digital marketing aja. Jadi teman-teman juga bisa melakukan iklan marketing melalui Facebook Ads ataupun Google Ads. Itu sangat menurut saya sangat berdampak sangat optimal untuk penjualan teman-teman atau marketing teman-teman. Dengan catatan teman-teman harus memperhatikan tadi target pasar, timing, dan juga harga yang teman-teman pasarkan dan kualitas yang teman-teman pasarkan, apa yang harus ditonjolkan seperti itu. Nah, dalam materi iklan dan promosi juga itu harus menarik. Contohnya tadi harus menonjolkan keunggulan produk. Jika teman-teman memiliki harga yang mahal, teman-teman itu tonjolkan kualitas yang teman-teman berikan untuk pada konsumen. Namun jika teman-teman memiliki atau membanggakan produk teman-teman yang murah, teman-teman harus, ini wajib hukumnya teman-teman cantumkan harga sangat besar. Jadi misalkan teman-teman menjual produk kosmetik dengan kualitas sangat bisa bersaing di pasar, hitungannya lah ya, dengan harga misalkan 39.000, itu teman-teman tonjolkan 39.000, para konsumen bisa mendapatkan kualitas misalkan sebanding dengan Oriflame ataupun produk kecantikan yang lain yang saya kurang paham. Intinya ya teman-teman tonjolkan apa yang harus teman-teman tonjolkan di iklan promosi, dan itu harus menarik. Dan ini pemilihan media yang tepat. Dalam pemilihan media yang tepat, jadi teman-teman harus tahu dalam digital marketing itu media yang tepat sangat diperlukan. Misalkan teman-teman ingin memasarkan produk teman-teman, misalkan teman-teman baru melakukan startup sebagai UMKM, teman-teman baru memulai bisnis rumahan, dan teman-teman ingin menjadi suatu pengusaha misalkan pisang goreng atau pisang bakar, teman-teman harus memperhatikan misalkan market teman-teman atau media yang teman-teman ingin pasarkan itu pertama ke siapa? Misalkan ke kolega atau keluarga atau tetangga terdekat. Berarti teman-teman harus memilih media yang tepat. Bagaimana cara media tersebut bisa menjangkau target teman-teman. Jika targetnya contohnya seperti tadi, ke keluarga, ke tetangga, dan orang-orang terdekat, berarti media yang tepat teman-teman lakukan melalui WhatsApp atau media lainnya, misalnya seperti Facebook yang teman-teman bisa menjangkau teman-teman, jadi bisa melakukan pemasaran secara langsung namun melalui online. Namun jika teman-teman ingin atau memiliki prospek atau berharap prospek dari penjualan teman-teman ini sangat luas ke seluruh Indonesia dengan target pasar yang sudah tentukan, tentunya teman-teman harus memiliki media yang sangat tepat, dan media itu bisa menjangkau secara luas, khususnya di Indonesia. Misalkan teman-teman memilih Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada, ataupun Blibli, teman-teman juga bisa melakukan di Instagram, di Facebook, dan itu sangat berpengaruh penting jika teman-teman memperhatikan segala instrumen dari marketing atau pemasaran. Baik. Jadi nanti akan ada tutorial cara berjualan atau membuka toko di Tokopedia. Nanti akan disiarkan setelah
presentasi yang telah saya lakukan, agar harapannya teman-teman juga bisa memulai memasarkan produknya jika punya produk yang telah teman buat, ataupun ingin memasarkan produk yang telah kami rekomendasikan, yaitu yogurt Cibogo dan juga jahe instan Cibogo ya. Nanti akan diperlihatkan tutorial secara jelas melalui video setelah ini. Baik. Nah, yang keenam, konsistensi. Ini mungkin tidak usah dijelaskan lagi, karena teman-teman sudah paham betul konsistensi itu merupakan kunci dari kesuksesan dan keberlangsungan sebuah usaha. Jadi konsistensi tersendiri itu merupakan sesuatu yang tetap dan tidak berubah-ubah. Jadi teman-teman jangan salah memperhatikan atau merhatikan suatu kata-kata yang tetap dan tidak berubah-ubah. Jadi misalkan teman-teman memiliki usaha, teman-teman memasarkannya misalkan salah, medianya salah. Bukan berarti dengan konsistensi dengan kata-kata sesuatu yang tetap dan tidak berubah-ubah, teman-teman itu memasarkannya tetap di media atau platform yang salah. Teman-teman tetap mencoba dan segala macam, padahal pada hakikatnya teknik atau strategi teman-teman itu sudah sangat salah dalam marketing dan pemasaran. Jadi artinya sesuatu yang tetap tidak berubah-ubah itu, teman-teman memiliki pemikiran atau inovasi ataupun ide cemerlang yang tetap ada dalam pemikiran teman-teman dan tidak luntur. Contohnya misalkan teman-teman memiliki bisnis dan teman-teman merasa, wah produk saya sepertinya tidak laku nih, ataupun tidak ada yang pengen beli, tidak ada konsumen yang mau. Itu salah satu pesimistis yang dikeluarkan oleh teman-teman, dan itu sangat mempengaruhi dari keberlangsungan sebuah usaha teman-teman. Jadi teman-teman itu tidak boleh berpikir seperti itu. Bagaimana cara menanggulangi jika teman-teman ingin berpikir seperti itu atau telah berpikir seperti itu? Jadi yang pertama, teman-teman harus percaya kepada diri teman-teman sendiri bahwa semua produk atau produk teman-teman itu bisa laku di pasaran. Dengan catatan, teman-teman harus tahu tekniknya, pasarnya, dan teman-teman harus tahu apakah harga yang telah teman-teman berikan kepada konsumen itu sudah sesuai, ataupun teman-teman apakah produk teman-teman itu sudah sesuai dengan riset pasar yang telah teman-teman lakukan. Jadi untuk menanggulangi pemikiran teman-teman yang sekiranya sudah jenuh atau bosan dengan bisnis atau usaha teman-teman yang sedang berjalan, teman-teman itu harus berpikir bahwa tidak ada produk yang salah. Yang salah adalah teknik teman-teman dalam memasarkannya. Jadi teman-teman harus mempunyai pemikiran yang sangat luas, wawasan yang sangat luas. Jika teman-teman berpikir produk teman-teman tidak laku, caranya bagaimana? Berarti teman-teman harus berinovasi lagi, dan juga berinovasi lagi. Jangan bosan dan harus tetap konsisten dan ulet. Insya Allah jika teman-teman konsisten, waktunya kapan sih? Misalkan yang bertanya, waktunya kapan sih kita harus konsisten atau ulet? Itu tergantung dengan track record ataupun perjalanan teman-teman. Ada yang baru memulai bisnis baru 1 minggu, lalu mereka bisa melejit langsung omsetnya puluhan juta. Ada yang sudah memulai 2 tahun, 3 tahun, namun modal pun tidak balik kepada mereka. Jadi ini semua sangat beragam. Jadi bagaimana pola pikir teman-teman itu harus dibenahi, bahwa bisnis itu sebenarnya tidak hanya sebuah keuntungan nyata sebagai materi yang dihasilkan. Misalkan teman-teman ingin menargetkan tahun depan aku harus untung ataupun harus memiliki omset atau profit 100 juta. Dan itu sangat salah. Karena teman-teman, usaha yang dilakukan oleh teman-teman itu yang pertama harus sesuai dengan istilah passion teman-teman atau tujuan teman-teman tuh untuk membangun usaha itu seperti apa, tujuannya harus dibenahi lagi. Karena tidak hanya bisnis itu sebenarnya tidak hanya sebatas uang atau profit atau segala macam. Bisnis yang teman-teman lakukan itu juga bisa memberikan values kepada teman-teman agar istilahnya ke depannya teman-teman itu dapat belajar apakah bisnis aku ini
cocok ataupun sudah tepat, ataupun kalau misalkan salah, teman-teman bisa belajar dari kesalahan tersebut. Dan itu menonjolkan suatu values yang besar dan yang tidak dapat dimiliki orang lain yang tidak menjalani usaha atau struggle atau masalah yang teman-teman lakukan. Seperti itu. Jadi konsisten itu harus teman-teman tanamkan jika teman-teman sebagai pengusaha atau pelaku usaha harus ditanamkan sedalam mungkin. Terima kasih. Mungkin untuk strategi marketing cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman ingin menanyakan hal terkait marketing atau strategi di marketing lebih dalam lagi, teman-teman bisa menghubungi saya melalui Instagram @desnurama ataupun bisa langsung ke Instagram di KKNT IPB, yaitu KKN yang menaungi saya itu kknt.kbb01, ada di Instagram, ataupun bisa nanti melalui platform yang akan dilakukan rilisnya video ini ya. Terima kasih. Cukup sekian.